Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-laki Mengejar Mimpi. Dalam seri ke-147 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Harry sebagai Rayuyu, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Benny sebagai Gorasa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti menggebrak kudanya, dan binatang itu berlari bagaikan dikejar setan. Wajah Rakuti nampak keras dan tegang, sementara kedua belah tangannya mencengkram tali kekang kudanya. Rakuti menunggu malam tiba, baru dia pergi ke istana Majapahit. Dia pernah sekali masuk istana dengan jalan melompati tembok benteng. Rakuti menyembunyikan kudanya di balik sebuah pohon, tak jauh dari benteng. Kali ini dia ingin masuk ke lingkungan istana secara terang-terangan. Dia melangkah dengan kesal menuju pintu gapura samping. 4 orang prajurit jaga segera bersiap-siap dengan senjatanya begitu melihat kehadiran Rakuti. Berhenti! Kau tidak bisa jalan terus.
Aku mempunyai keperluan yang sangat penting. Minggirlah! Siapa namamu? Dan kau mempunyai keperluan apa? Kau tahu, tidak sembarang orang diizinkan masuk lingkungan istana. Apalagi hari sudah malam begini. Kau hanyalah prajurit-prajurit. Kau tidak mempunyai hak melarangku. Minggir kataku! Kurang ajar. Kau tahu, kami bertugas menjaga pintu gerbang ini. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Cepat pergi dari sini, atau kau akan ditangkap. Aku paling sebal berurusan dengan prajurit-prajurit seperti kalian. Wong-wong Majapahit terlalu sombong. Jadi kau masih belum juga pergi? Pergilah sebelum kami bertindak. Aku akan menemui Jaya Negara. Kalian jangan menghalang-halangi langkahku. Gila. Mungkin orang ini sudah gila. Hati-hati. Jangan-jangan dia mata-mata kompurusu kota. Ayo pergi dari sini. Kau tidak kami izinkan masuk pintu gerbang. Kalau begitu, aku akan masuk dengan jalan kekerasan. Mau minggir atau tidak? Kita ringkus saja orang ini. Kita tidak tahu siapa dia dan apa maksudnya. Tapi orang ini bisa berbahaya. Biarlah aku peringatkan sekali lagi. Hai orang desa, kalau kau ingin pergi ke alun-alun, datanglah besok pagi. Dan pintu gerbangnya bukan di sini, tapi di sebelah sana. Sekarang pergilah. Kami tidak mempunyai waktu untuk melayanimu. Kami harus menjalankan tugas. Aku tidak mau pergi ke alun-alun, goblok. Aku mau bertemu dengan Jaya Negara. Jelas dia orang gila. Ayo tangkap saja dia. Ringkus dia. Kurang ajar. Ya! 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 Dua orang prajurit Majapahit segera menyerbu ke arah Rakuti. Rakuti melayani serangan dengan tombak Patmayoni. Dalam dua gebrakan dia sudah berhasil melukai salah seorang prajurit. Dua orang temannya yang lain segera turun tangan. Pertarungan menjadi lebih seru. Kali ini Rakuti berhasil melukai punggung salah seorang prajurit Majapahit. Darah mengucur membasahi pakaiannya. Kurang ajar. Jangan lolos. Yang lain, ayo kumpulkan teman-teman. Kejar orang itu. Tangkap. Hukum benda. Ada durjana masuk. Tangkap. Ada durjana masuk. Tangkap orang itu. Dia lari ke sana. Dia lari ke sana. Rakuti berlari menerobos pintu gerbang, kemudian menyusuri lorong samping. Tombak Patmayoni berlumuran darah. Rakuti salah mengambil jalan, dan sekarang dia sudah berada di alun-alun istana Majapahit. Beberapa saat kemudian, sekitar 200 orang prajurit sudah mengepungnya. Kau sudah melukai dua orang teman kami. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Nampaknya aku tidak bisa melarikan diri lagi. Benarkah demikian? Lihat saja. Kau sudah kami kepung. Sekalipun kau pandai memainkan tombak, kau tidak mungkin dapat mengalahkan 200 orang prajurit Majapahit. Maka lebih baik kau menyerah. Kami akan membawamu menghadap pimpinan kami. Kau harus diperiksa. Aku datang kemari sebenarnya tidak untuk berurusan dengan kalian. Aku hanya ingin bertemu dengan Jaya Negara dan bicara padanya. Ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus kusampaikan pada raja kalian. Lancang sekali mulutmu. Orang ini harus diberi hukuman berat. Mari kita tangkap. Orang ini harus digantung di alun-alun. Mulutnya terlalu kotor. Dia pikir dia siapa? Berani sekali dia berkata seperti itu. Dia tidak tahu bahwa dia hanyalah seorang pencuri murahan. Ayo, sergap orang itu. Ringkus, tangkap. Kalau melawan, bunuh saja. Ya! 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 Ya!
10 orang Majapahit menyergap Rakuti. Rakuti mengamuk bagaikan banteng terluka. Tombak Patmayoni menyambar kiri kanan. Beberapa orang prajurit Majapahit sempat terluka, tapi teman-temannya sudah siap menunggu. Mereka pun ganti menyerang dengan gencar. Lama-kelamaan Rakuti menjadi kewalahan juga. Dia bermaksud melarikan diri, tapi 4 orang prajurit segera menyergapnya dan meringkusnya. Pada saat itulah, Rawedeng dan Rayuyu datang ke tempat keributan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ada apa ribut-ribut prajurit? Siapa orang itu, ha? Entahlah Tuanku Rawedeng, tapi sepertinya dia orang yang tidak waras. Perbuatannya sangat kurang ajar. Apa yang telah dilakukannya sehingga dia ditangkap? Dia ingin masuk pintu gerbang di samping. Kami sudah menahannya dan berusaha memberinya peringatan. Katanya dia ingin pergi menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Tunggu dulu. Coba kalian tenang dulu. Prajurit, angkat muka orang itu. Ayo, angkat mukamu. Lihat siapa yang datang. Kau tahu siapa pria agung yang duduk di atas kuda itu? Beliau adalah Tuanku Rawedeng dan Tuanku Rayuyu. Paksa dia berlutut. Dia harus berlutut. Berlutut di depan pembesar kerajaan Majapahit. Ayo berlutut. Ayo. 2 orang prajurit memaksa Rakuti berlutut. Sementara salah seorang di antaranya menjambak rambut Rakuti dan menengadahkan mukanya ke arah Rawedeng. Rawedeng tersenyum. Dia berpaling ke arah Rayuyu. Mereka lalu turun dari atas punggung kuda. Bukankah kau harimau dari desa Ganding? Lihat Rayuyu. Benar juga dugaan kita. Suatu saat dia pasti datang ke Majapahit untuk mengambil istrinya. Kukira dia bukanlah seekor harimau. Dia hanyalah seorang pemuda desa yang bodoh dan celaka. Kau tahu, sekarang ini nyawamu berada di tangan kami. Kami dapat memerintahkan prajurit-prajurit itu untuk mencincang tubuhmu dan membuang mayatmu ke tepi jalan. Aku tidak gentar menghadapi maut. Wih! Kau sudah tidak berdaya, tapi kau masih berani menyombongkan dirimu. Kau benar-benar seorang pemuda desa yang goblok dan tidak tahu diri. Mau apa kau datang kemari, Mau mengambil istrimu si Tangsu? Iya. Dengar baik-baik. Aku datang kemari untuk bertemu dengan Jayanegara. Kau tidak pantas menghadap raja junjungan kami, Mengapa aku tidak pantas menghadap seorang raja berhati busuk? Apakah kau sudah gila sekarang? Kata-katamu itu bisa membuat kau kehilangan kepala. Lebih baik kita pancung saja sekarang ini, Tunggu dulu Rayuyu. Dia sudah tidak berkutik lagi. Dia tidak mungkin lagi melarikan diri. Kita dapat dengan mudah membunuh orang ini dan mengirimkan mayatnya ke desa Ganding untuk pelajaran. Tapi aku mempunyai rencana yang lain. Aku tidak sabar menghadapi orang seperti dia. Apa yang dibangga-banggakannya, Lebih baik kita bunuh saja sekarang. Benar Tuan Rayuyu. Orang seperti ini hanya akan membuat kotor alun-alun istana Majapahit. Tunggu dulu kataku, dengarkan. Dia terlalu enak untuk mati dengan mudah. Hei Rayuyu, suruh prajurit-prajurit itu mencambuk orang itu sampai kulitnya terkelupas. Sementara aku akan melaporkannya kepada Gusti Ramapati. Rawedeng segera berkuda meninggalkan alun-alun.
Rayuyu memerintahkan beberapa orang prajurit mengikat Rakuti di bawah pohon Brahmastana. Dan setelah itu, dia memerintahkan agar Rakuti dicambuk. Mampus kau orang gending! Ternyata kau masih bisa merasakan sakit. Ini, rasakan cambukku. Hiat! 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 Prajurit, tidak usah banyak ngomong. Terus cambuki orang itu. Cambuk sampai kakinya terkelupas. Jangan berhenti mencambuk sebelum orang itu kepalanya jatuh terkulih. Ayo terus. Baik, cambuk Rayu. Ayo. Ayo kita cambuk. Ayo kita cambuk bersama-sama. Hiat! Bagaimana, Rawedeng? Kau sudah menghadap Gusti Remapati? Beliau gembira sekali, Rayuyu, karena kita sudah dapat menangkap Rakuti. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Lihatlah, nampaknya dia sudah tidak berkutik lagi. Pakaiannya robek-robek, punggungnya terluka parah. Demikian pula dada, perut, dan keningnya sobek karena ujung cambuk. Gusti Ramapati memerintahkan agar orang ini dimasukkan ke dalam penjara. Disatukan dengan Narapidana-pati. Orang ini memang harus dihukum mati karena perbuatan-perbuatannya, Rayuyu. Kukira hukuman itu cukup setimpal. Ayo prajurit, seret orang ini, masukkan ke ruang tahanan. Tempatkan dia bersama-sama dengan penjahat-penjahat lain yang diganjar hukuman mati. Baik, Tuan Rayu. Nah, kau boleh tinggal di situ sekarang. Sampai suatu saat nanti, para Algojo datang menjemputmu. Kalian semua mendapat tambahan seorang teman yang baru. Namanya Rakuti. Dia mengaku sebagai seorang pendekar dari desa Ganding. Kalian boleh berbuat apa saja kepada orang ini. Jika dia membuat ulah, kalian boleh menyiksanya. Kalau perlu, membunuhnya. Iya, dia sudah tidak ada harganya lagi. Dia sama seperti kalian. Dia ditempatkan di sini hanya untuk menunggu hukuman mati. Dua orang prajurit segera bergegas pergi, sementara Rakuti tergolek di lantai ruangan tahanan. Seorang narapidana menghampirinya. Rakuti berusaha untuk bangkit. Dia merasakan sekujur tubuhnya sakit. Aduh. Berdebah. Aku akan membalas perbuatan ini. Kau pasti berusaha melawan mereka, prajurit-prajurit Majapahit itu. Lihatlah, punggungmu sudah hancur. Berapa ratus kali mereka mencambuk tubuhmu? Entahlah, mungkin 100, mungkin 200, atau mungkin 300 kali. Aku tidak dapat menghitungnya. Keparat prajurit-prajurit Majapahit. Suatu saat nanti, aku akan membalas perbuatan mereka. Kau jangan bermimpi. Tapi, apakah benar kau seorang pendekar? Aku sudah pernah membunuh beberapa orang prajurit Majapahit. Gila. Itu benar-benar perbuatan gila. Rasa-rasanya hukuman mati tidak cukup untuk menebus kejahatanmu.
Aku tidak senang tinggal di tempat ini. Ini bukan istana. Ini adalah ruang tahanan. Ada berapa orang semuanya? Semua ada 17 orang. Dan mereka semua orang-orang yang tidak mempunyai harapan lagi. Termasuk kau. Siapa namamu tadi? Namaku Rakuti. Kau siapa? Namaku Gorasa. Sejak lahir, aku tidak pernah minum susu ibuku. Itulah sebabnya aku dinamakan Gorasa. Karena sejak lahir, aku hanya minum susu lembu. Aduh, punggungku. Punggungku seperti terbakar. Apakah kau seorang perampok? Bukan. Aku tidak pernah merampok orang. Kalau begitu, kau pasti seorang pencuri. Kau itulah yang pantas menjadi seorang pencuri. Aku tidak pernah mencuri. Lebih baik aku kelaparan daripada mencuri. Nah, mungkin kau seorang penipu. Aku hanyalah seorang yang mempunyai cita-cita. Orang mempunyai cita-cita tidak bisa digolongkan penjahat. Mempunyai cita-cita bukanlah kejahatan. Tapi mengapa kau bisa masuk ke ruang tahanan ini dan berkumpul bersama kami, narapidana Pati? Jelas, kau pasti mempunyai kesalahan yang berat. Bagaimana kau bisa ditangkap? Rakuti yang berdarah panas nekat datang ke alun-alun Majapahit. Setelah mengadakan perlawanan sengit, akhirnya Rakuti dapat diringkus. Pemuda desa Ganding itu kemudian dijebloskan ke ruang tahanan, disatukan dengan para narapidana Pati. Di ruangan tahanan, Rakuti berkenalan dengan Gorasa, salah seorang narapidana Pati. Gorasa menanyakan bagaimana Rakuti bisa ditangkap. Kita di sini tidak sendirian, Rakuti. Kita mempunyai teman. Semuanya 17 orang. Dan semuanya terkena pidana Pati. Kita tinggal menunggu giliran kapan para algojo datang menjemput kita untuk memancung kepala kita. Apakah mereka semua penjahat? Kalau mereka bukan penjahat, mereka tidak ada di ruangan ini. Tapi aku bukan seorang penjahat. Kau bisa saja menganggap dirimu bukan penjahat. Seorang perampok juga tidak mau dikatakan penjahat, karena dia berjuang untuk keluarganya. Seorang pembunuh juga tidak mau dikatakan penjahat, karena mungkin dia mempunyai alasan yang kuat untuk membunuh. Misalnya saja, untuk membela diri. Yang sudah pasti ialah, jika seseorang masuk ke ruangan tahanan ini dan berkumpul bersama kita, dia akan menjalani hukuman mati. Rakuti, bagaimana kau bisa tertangkap? Aku sengaja datang ke alun-alun Majapahit. Aku masuk ke pintu gerbang samping. Aku berkelahi dengan beberapa orang prajurit. Mereka lalu memanggil teman-temannya. Kurang lebih ada 200 orang. Aku dikepung, dikeroyok. Akhirnya aku dapat diringkus. Rakuti. Kau pikir aku percaya ceritamu itu? Hah? Aku juga seorang pembual. Aku tukang bohong. Kau tidak bisa membohongi seorang tukang bohong. Aku tidak membual. Aku bersungguh-sungguh. Dengar, Rakuti. Seekor kerbau atau kambing tidak akan berani menghampiri pisau potong. Seekor kupu-kupu atau belalang tidak akan berani terbang menghampiri api yang bernyala-nyala. Dan kau adalah seorang penjahat. Bagaimana kau bisa berani menghampiri ratusan prajurit Majapahit? Hah? Apakah itu bukan cerita bualan? Aku tidak mempunyai alasan untuk berdusta kepada siapapun juga. Termasuk kepadamu, Gorasa. Kau mau percaya terserah. Tidak, ya terserah.
Bagiku tidak ada soal. Tapi aku berkata yang sesungguhnya. Aku memang sengaja datang ke istana Majapahit. Lalu, kau mau apa datang ke istana Majapahit? Aku ingin bertemu dengan Jaya Negara. Rakuti? Hah? Apakah kau sedang mabuk? Aku sedang terluka. Bukan mabuk. Lihatlah punggungku ini. Panas sekali rasanya. Suatu saat nanti, kalau aku mendapat kesempatan, aku akan membakar prajurit-prajurit Majapahit. Aku akan membalas perbuatan mereka. Tunggu dulu. Aku masih belum mengerti. Kau ingin bertemu dengan Prabu Jaya Negara. Kau ini siapa? Apakah kau seorang pejabat negara? Hah? Apakah kau seorang pembesar? Atau barangkali kau seorang pangeran atau keturunan bangsawan? Kau ini siapa? Aku hanyalah seorang warga desa Ganding. Namaku Rakuti. Apakah aku tidak boleh bertemu dengan Raja Majapahit itu? Dia kan juga seorang manusia seperti aku. Ah, gila. Kau pasti sudah gila, Rakuti. Mau apa kau bertemu dengan Prabu Jaya Negara? Kau mempunyai urusan apa? Aku ingin membunuh Raja Busuk itu. Ah, sudahlah, Rakuti. Kepalaku menjadi pusing. Kata-katamu menjadi semakin tidak karuan. Sudahlah. Lebih baik kita tidak usah bicara. Aku mau istirahat. Kalau kau merasa lapar, kau boleh makan sisa-sisa makananku. Di sini kau tidak bisa makan enak. Jatah makanan kita hanya berupa jagung rebus dicampur dengan air garam. Selamat malam, Rakuti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam itu, kaki Bukit Pangi disirami cahaya bulan yang lembut. Dinamakan Bukit Pangi karena di kaki bukit banyak tumbuh pohon pangi. Pohon pangi ialah sejenis pohon waru, hanya daunnya agak kecil dan runcing. Bangunan-bangunan di pusat pendidikan para tanda kelihatan sunyi. Beberapa orang prajurit jaga berdiri di pintu gerbang, di dekat obor yang dipasang pada dinding. Para siswa sudah berkumpul di sebuah taman yang terletak di sudut halaman. Malam itu Dang Acarya Siwanada akan memberikan pelajaran tentang seni sastra. 2 orang siswa nampak masih berada di emper Wisma. Mereka adalah Rakai Linggar dan Rakai Manoja. Rakai Linggar berasal dari kerabat kerajaan Lasem, raja bawahan Majapahit. Sedangkan Rakai Manoja berasal dari kerajaan Pawanuhan. Rakai Linggar melolos selembar daun lontar dari balik lipatan pakaiannya, kemudian membacanya di bawah cahaya lampu dinding. Kucium Gandawasa, busanamu yang wangi. Kubakar dupa homarcana yang harum untuk memuja namamu. Oh Mahija Putri Dewi Pertiwi. Pohon-pohon kawista berbunga di sepanjang bukit. Kupetik kembang katiran berwarna merah. Kusunting di atas sanggulmu yang indah. Marilah Dinda, duduk di bawah Kanakadanda, payung emas kerajaan, sambil membaca Kama Sutra, ilmu tentang bercinta. Disaksikan awan bercahaya kuning keemasan, dan angin bulan caitra bertiup ke selatan. 2 pikiran, 2 raga, 2 hasrat yang suci bersatu dalam jiwa. Bagus. Indah sekali bunyi syairmu, Rakai Linggar. Ya, aku menulis beberapa syair tentang cinta. Kau tujukan kepada siapa syair-syairmu itu, Rakai Linggar? Jika seorang laki-laki menulis syair tentang cinta,
pasti ditujukan kepada seorang wanita. Maksudku, siapakah nama wanita itu? Itu rahasia. Rakai Linggar, kau tidak perlu merahasiakannya di depanku. Aku sudah tahu semuanya. Bukankah kau menaruh hati kepada Tuan Putri Tribuana Tunggadewi? Hati-hati Rakai Linggar. Kau harus bersaing dengan Cakradara, kesatria dari Singasari. Dan kau juga harus bersaing dengan Kudamerta, kesatria dari kerajaan Wengker. Bukankah kau menaruh hati pada putri Dyahwiyat Sri Raja Dewi? Awas Rakai Manoja. Kau pun tidak perlu merahasiakan hal itu kepadaku. Kita sudah lama saling mengenal. Apa itu? Kalau kau bisa menulis syair, aku juga bisa menulis karya yang sama. Pasti juga syair tentang cinta. Coba Rakai Manoja, aku ingin mendengar syairmu. Aku tidak sepintar kau dalam hal menulis syair. Syairku sangat sederhana sekali. Angin bertiup membawa keluh kesah yang dalam. Pohon cendana tidak menyebarkan bau harum lagi. Cumbana rasa hilang sirna. Citra karya tak mampu melukiskan alam yang permai. Dan hatiku dirundung berantah, sakit asmara. Raja penyair kehilangan aksara. Daun-daun lontar beterbangan. Unggas bersembunyi di dalam sarang. Matahari murung. Dan langit berurai air mata. Duhai Raja Kanya. Duhai tuanku putri yang jelita. Apa artinya lautan air susu? Apa arti menjadi putra bumi? Lebih baik ku buang diriku ke hutan Nandana. Ku ceburkan ragaku ke dalam Baruna. Oh, Sang Hyang Bagaskara. Bakarlah jiwaku. Hanguskanlah ragaku. Oh, Sang Hyang Bagaspati. Cabutlah sukmaku. Bawalah terbang menembus awan tinggi. Oh, Sang Raja Kanya. Apa gunanya jana loka, manusia dan 3 alamnya, bila cinta hancur menjadi debu? Syairmu cukup bagus, Rakai Manoja. Tapi aku tidak senang mendengar isinya. Mengapa kau menulis kata-kata yang sedih? Mengapa kau menggunakan ungkapan-ungkapan yang putus asa sifatnya? Rakai Linggar, apakah orang seperti kita ini masih mempunyai harapan? Mengapa tidak? Kita manusia. Sekalipun kita berasal dari golongan kesatria, kita masih mempunyai peluang untuk mempersunting putri Sang Prabu Kartarajasa Jayawardana. Aku tidak begitu yakin. Kalau kau mencintai Dyah Putri Tribuana Tunggadewi, kau harus mampu bersaing dengan tuanku Cakradara dari Singasari. Sedangkan aku, jika aku masih ingin meneruskan niatan gila ini, aku harus bersaing dengan tuanku Kudamerta dari kerajaan Wengker. Saingan-saingan kita cukup berat, Rakai Linggar. Mungkin kita akan tersisih sebelum pertandingan dimulai. Jangan putus asa, Rakai Manoja. Jodoh manusia tidak ada yang tahu. Oh, Bapadang Acarya Siwanata. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakai Linggar dan Rakai Manoja terkejut setengah mati. Tiba-tiba saja, Dang Acarya Siwanata sudah berdiri di belakang mereka. Rakai Linggar dan Rakai Manoja segera duduk bersila dan menghaturkan sembah.
Ampun Bapak, kami tidak tahu kehadiran Bapak. Tentu saja kalian tidak tahu kehadiranku. Karena kalian sedang sibuk membaca surat-surat cinta. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kami hanya belajar menulis sastra. Aku tidak senang melihat murid-muridku menulis sastra cinta. Mana syair-syair kalian tadi? Rakai Linggar, kesatria dari Lasem, segera mengulurkan selembar daun lontar. Demikian pula Rakai Manoja, anak bangsawan dari kerajaan Pawanuhan. Dang Acarya Siwanata sejenak mengamati 2 lembar daun lontar. Dia manggut-manggut sebentar, tersenyum dingin, kemudian memberikan isyarat agar 2 orang kesatria itu mengikutinya. Dang Acarya Siwanata duduk di atas sebuah arca singa batu. Sementara para siswa duduk bersila di sekelilingnya. Malam terang bulan. Memang begitulah cara Dang Acarya memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya. Dia mengajar bukan hanya pada pagi hari ataupun siang hari. Kadangkala dia memilih suasana malam yang tenang dan sejuk untuk memberikan wejangan tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dang Acarya Siwanata diam sesaat lamanya. Semua siswa menundukkan wajahnya, termasuk Rasemi. Lihatlah, 2 orang muridku telah membuat syair yang tidak sepantasnya ditulis. Sekarang ini kita memang akan belajar ilmu sastra. Tapi bukan berarti aku mengizinkan kalian menulis syair-syair tentang cinta. Sekarang bukan saatnya untuk bercinta. Kalian harus mengikuti tata tertib pusat pendidikan ini. Jika kalian ingin segera menamatkan pelajaran. Rakai Linggar. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Dan kau, Rakai Manoja. Iya, Bapak. Jangan lagi menulis syair-syair cinta seperti ini. Rakai Linggar, kalau kau tidak dapat mengikuti tata tertib di sini, kau masih juga menulis syair-syair tentang cinta, kau akan kusuruh kembali ke Lasem. Dan kau, Rakai Manoja, kalau kau masih melanggar aturan-aturan yang berlaku di pusat pendidikan ini, kau pun akan kusuruh kembali ke Pawanuan. Cukup jelas peringatanku ini? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya tidak akan berani lagi melanggar perintah Bapak. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Demikian pula saya. Saya akan mengikuti segala perintah Bapak. Bagus. Peringatan ini bukan hanya untuk Rakai Linggar dan Rakai Manoja. Peringatan ini untuk kalian semuanya. Nah, sekarang mari kita mulai pelajaran seni sastra. Seni sastra ialah seni merangkai kata-kata yang indah, yang mengandung makna. Ada beberapa buah buku sastra karya para pujangga zaman dahulu. Pertama kali kita kenal pujangga atau empu atau pengarang buku sastra pada zaman Mataram Tunggal. Ada yang tahu siapa namanya? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kalau tidak salah, nama empu yang terkenal itu ialah Empu Walmiki. Apa nama bukunya? Ampun Bapak, nama bukunya ialah Kitab Ramayana. Iya, benar. Empu Walmiki adalah pengarang buku Ramayana. Buku ini dikarang pada abad ke-9. Buku ini terdiri atas 7 bagian atau 7 kanda. Pertama, Balakanda.
Balakanda mengisahkan keluarga Raja Dasarata di negeri Gosala, ibu kota Ayodhya. Bab yang kedua bernama Ayodhya Kanda. Buku ketiga bernama Arnya Kanda. Buku ini menceritakan penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana yang berkepala 10. Rahwana ialah raja raksasa dari Langka. Pada saat menculik Dewi Sinta, Rahwana dibantu oleh Marica yang menyamar sebagai kijang emas. Buku keempat bernama Kiskanda Kanda. Dan buku kelima bernama Sundara Kanda. Sundara Kanda mengisahkan seekor kera putih yang bernama Hanuman, kemenakan Sugriwa. Hanuman berhasil menyelamatkan Dewi Sinta dari cengkeraman Raja Rahwana. Buku keenam bernama Yudha Kanda. Buku ini mengisahkan peperangan antara tentara Rama dengan tentara Langka. Dan terakhir adalah buku yang ke-7 bernama Uttara Kanda. Nah, sekarang coba kau maju ke depan, Rasemi. Baik, Bapak Dang Acarya Siwanata. Yang lain mendengarkan. Rasemi akan membacakan sebuah syair tentang tugas serta kewajiban seorang kawula yang dipersembahkan kepada raja. Apakah kau sudah membuat syair itu, Rasmi? Ampun, Bapak. Hamba sudah membuatnya. Tapi barangkali syair hamba belumlah sebagus syair-syair teman-teman yang lain. Jangan terlalu merendah, Rasmi. Terlalu merendah justru menunjukkan sifat sombong yang biasa-biasa saja. Cepat, bacakan syairmu itu. Baik, Bapak Dang Acarya Siwanata. Sri Baginda Maharaja adalah seorang nirmoda, seorang dermawan. Beliau duduk di atas tahta ditemani selaksa dewa. Pikirannya selalu cemerlang, dan hatinya jernih bagaikan mata air Nirat Maka, mata air yang selalu memancar dari kenikmatan alam sorga. Sri Baginda Maharaja bernapas bersama Sang Bayu. Sri Baginda Maharaja memandang jagat bersama Sang Surya. Sri Baginda Maharaja bersabda menggunakan lidah Batara Wisnu. Sri Baginda Maharaja berperang melawan musuh menggunakan kereta Sang Arjuna. Sri Baginda Maharaja adalah wakil para dewa di Mayapada. Di hari Buddha, Sri Baginda Maharaja duduk dengan penuh wibawa di atas singgasana. Beliau memandang para kawula, kemudian bersabda dengan mulutnya yang indah. Dengan hati-hati, Rasmi membacakan syairnya di depan teman-temannya, di depan gurunya, Dang Acarya Siwanata. Suasana sunyi senyap ketika Rakuti mengucapkan kalimat-kalimatnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.